Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pelajar, siswa-siswi SMP Alizat kelas 7? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan dalam perlindungan Allah SWT. Senang sekali Ustazah bisa menyapa kalian kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak, ayo persiapkan buku paket kalian. Buka buku paketnya halaman 89. Persiapkan pula alat tulisnya agar kalian bisa mencatat hal-hal yang dirasa perlu. Sambil mempersiapkan, mari bersama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan KBM tatap muka sebagaimana biasanya. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi kita senantiasa diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran ya. Amin. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Oleh karena itu, pada pembelajaran kali ini kita akan berbicara tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial itu? Ya, sebelumnya ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif, dan kedua, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah kepada kesatuan. Asosiatif ini kegiatannya berupa kegiatan yang bersifat baik-baik saja. Macamnya ada 4. Yang pertama yaitu kerjasama, kedua akomodasi, ketiga asimilasi, dan keempat akulturasi. Baik anak-anak, kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Misalnya adalah kegiatan membersihkan sungai. Bentuk-bentuk kerjasama ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kerukunan, kedua bergaini, ketiga kooptasi, keempat koalisi, dan kelima joint venture. Silakan kalian pelajari macam-macam bentuk kerjasama ini. Bentuk asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi ini berawal dari adanya perselisihan. Tapi akomodasi yaitu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Bentuk-bentuk akomodasi ada coercion. Coercion merupakan bentuk akomodasi dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan, maupun kekerasan. Contohnya adalah apabila terdapat pedagang pasar yang tidak mematuhi peraturan, maka Satpol PP akan bertindak. Apakah kalian pernah melihat kejadian ini, anak-anak? Bentuk yang kedua adalah kompromi. Kompromi merupakan bentuk usaha dalam meredakan masalah melalui pengurangan tuntutan. Misalnya pada saat kalian sedang bermain HP, lalu HP kalian secara tidak sengaja tersenggol oleh teman kalian, tetapi kalian berusaha memaafkannya. Yang ketiga adalah konsiliasi. Merupakan usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik sehingga dapat menyelesaikan masalah. Bentuk akomodasi yang selanjutnya adalah mediasi. Mediasi merupakan ketika pihak ketiga bertindak sebagai mediator atau penengah, tapi hanya bersifat memberikan nasihat saja. Misalnya Bapak RT yang sedang menasihati kedua warganya yang sedang berselisih.
Sementara yang selanjutnya adalah arbitrasi. Arbitrasi ketika pihak ketiga membantu meredakan pertentangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan dapat memberikan keputusan yang mengikat pihak-pihak yang berkonflik. Contohnya adalah di sekolah terdapat guru BK yang bisa memberikan nasihatnya, bisa memberikan keputusannya kepada siswa yang sedang bertikai atau bermasalah. Bentuk akomodasi yang selanjutnya adalah adjudikasi, yaitu penyelesaian masalah melalui meja hijau atau pengadilan. Bentuk asosiatif yang selanjutnya adalah asimilasi. Asimilasi dirumuskan A plus B sama dengan C. Artinya apa? Artinya percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi satu kebudayaan baru, yaitu munculnya kebudayaan C. Contohnya adalah seperti pernikahan antar suku. Bentuk asosiatif yang keempat adalah akulturasi. Rumusnya adalah A plus B sama dengan BC. Artinya apa? Artinya akulturasi merupakan penerimaan unsur-unsur baru menjadi satu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur lama. Contohnya adalah Masjid Menara Kudus. Masjid ini merupakan akulturasi antara budaya Islam, budaya Jawa, dan budaya Hindu. Bentuk interaksi yang selanjutnya adalah disosiatif. Proses disosiatif ini lebih mengarah kepada perpecahan baik individu maupun kelompok, artinya berkebalikan dari asosiatif. Disosiatif ini identik dengan hal-hal yang bersifat negatif. Macam-macamnya ada persaingan atau kompetisi. Persaingan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Contohnya adalah kompetisi sepak bola pada Piala Dunia. Bentuk yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi merupakan suatu perasaan tidak suka yang disembunyikan. Ini mungkin mirip dengan iri atau dengki ya anak-anak. Bentuk yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya disertai dengan paksaan atau kekerasan. Pertentangan ini terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Itulah anak-anak materi kita pada kesempatan hari ini. Sekarang coba ceritakan bentuk interaksi sosial akulturasi, asimilasi, kompetisi, dan konflik yang pernah kamu lihat. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat banyak kekurangan. Silakan jika ada pertanyaan bisa menghubungi Ustazah. Ustazah undur diri dulu. Tetap semangat belajar. Manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh insya Allah akan berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.